أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sebagian dari kita umat Islam, ada yang sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan dan kekhusyuan. Akan tetapi doanya tak kunjung dikabulkan. Bisa jadi hal itu disebabkan karena ia telah tergesa-gesa dalam berdoa, sehingga doanya terhijab atau terhalang dari Allah. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur seorang sahabat yang tergesa-gesa dalam berdoa. Diriwayatkan dari Fadlah bin Ubaid radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seorang lelaki yang berdoa dalam sholatnya, namun ia tidak mengagungkan Allah Ta'ala dan tidak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, orang ini tergesa-gesa. Kemudian beliau memanggilnya dan bersabda kepadanya atau kepada orang lain, apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat, maka hendaklah ia memulai dengan mengagungkan Tuhannya Azza wa Jalla dan memujinya, kemudian bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berdoa dengan apa yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang dimaksud tergesa-gesa di sini adalah seseorang tidak mengawali doanya dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diterangkan dalam hadis dan juga kaul sahabat bahwa doa yang tidak dibacakan solawat Nabi, maka doa itu menjadi terhijab atau terhalang dari Allah. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap doa terhalang dari diterima hingga dibacakan solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Dailami. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada doa kecuali terdapat tirai antaranya dengan Allah, hingga dibacakan solawat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Manakala itu dilakukan, maka terbukalah tirai dan masuklah doa. Dan manakala itu tidak dilakukan, maka kembalilah doa itu. Hadis riwayat Baihaqi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, setiap doa itu terhalang hingga dibacakan solawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya doa itu terhenti antara langit dan bumi, yang tidak ada sesuatu pun darinya hingga dibacakan solawat atas Nabi kalian, yakni Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu berkata, doa yang tidak dibacakan solawat Nabi, maka ia menggantung antara langit dan bumi. Sebenarnya membaca solawat Nabi dalam doa itu bukan hal yang wajib. Artinya tanpa membaca solawat Nabi pun, doa kita tetap sah dan mungkin terkabul. Hanya saja, doa yang tidak disertai solawat Nabi, maka doa itu menjadi kurang mustajab karena masih menggantung ijabahnya. Sebaliknya, doa yang diawali solawat Nabi, maka doa itu menjadi mustajab dan cepat terkabul. Disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar serta Umar sedang bersamanya. Tatkala aku duduk dan mulai memuji kepada Allah serta solawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian aku berdoa untuk diriku, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mintalah kepada Allah, maka kamu akan diberi. Mintalah kepada Allah, maka kamu akan diberi.
Hadis riwayat Tirmidzi. Pada kesempatan yang lain, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Jika salah seorang di antara kalian hendak meminta sesuatu kepada Allah, maka hendaklah ia mengawalinya dengan memuji Allah dan menyanjungnya dengan pujian yang layak untuknya. Kemudian bersolawatlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu kalian meminta apa yang menjadi permintaan kalian. Sesungguhnya hal itu lebih memudahkan untuk dikabulkan."